Lebaran pecah, jutaan umat muslim pun beramai-ramai mempersiapkan perayaan Hari Kemenangan lengkap dengan fenomena unik. Pasalnya menyambut momen Idul Fitri, dunia maya dimarakan meme tunjangan hari raya alias THR agar bisa merayakan hari Lebaran dengan meriah. Uniknya, sentilan THR zaman now pun bertebaran lewat cara-cara yang kreatif hingga menjadi viral. Pemandangan seperti inilah yang ditemui tim Hotshot ketika mengunjungi Philip, bintang sinetron Anak Langit yang terhibur dengan sederet kiriman parodi THR pada grup chat telepon pintarnya. Pasalnya, parodi THR tersebut dibuat berbagai versi menurut jargon ataupun kalimat artis hingga publik figur terkenal, bahkan menggunakan bahasa daerah. Sederek sedanten. Pokoknya mengke tanggal 5 THR metu. Tanggal 5 nggih. Tanggal 5. Nek ora metu tanggal 5 ya tambah 5 meneh. Berarti tanggal 10. Dan tanggal 10 ora metu tambah 5 meneh. Berarti tanggal 15. Ya, aja kuwatir. Nek tanggal 15 ora metu tambah meneh 5 meneh. Tambah 10 meneh. Jadi tanggal 35. Harus berarti ora metu sisan, ra usah diarep-arep ya. Yang penting jalankan puasa dengan khusyuk. Ngoten sedanten, matur nuwun. Tanggal 5. Nek orang metu tanggal 5 ya tambah 5 meneh. Berarti tanggal 10. Dan tanggal 10 ora metu tambah 5 meneh. Berarti tanggal 15. Ya, aja kuwatir. Nek tanggal 15 ora metu tambah meneh 5 meneh. Lagi kan di WhatsApp grup juga kan ada banyak tuh. Itu 15 hari lah, 15 hari sebelum Lebaran itu meme THR tuh banyak banget. THR adalah bagian dari Indonesia. THR adalah kami. Idul Fitri kalau buat aku itu THR ya itu udah pasti ya, karena adik, keponakan itu banyak banget, yang kecil-kecil itu pasti udah ngantri, kita belum ngasih udah ditanya, mana THR-nya gitu. Iya, diakui atau tidak, THR seolah menjadi bagian yang wajib ada setiap kali momen Lebaran tiba. Tapi uniknya tak banyak yang tahu jika di dalam Islam sendiri tak pernah mewajibkan adanya THR untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tapi faktanya, THR seolah menjadi agenda wajib bahkan merasuk dalam doa dan harapan meski diselipkan hanya dalam parodi meme hingga lagu yang viral di dunia maya berikut ini. Lagu doa minta THR. Masukkan sedikit. Akapala ini rasanya adik. Kali asa ada rezeki. Dikit kirimin sedikit. Amin amin amin. Kurang tahu deh, tapi kalau misalnya yang menciptakan THR, alhamdulillah terima kasih banyak Bapak atau Ibu yang menciptakan itu, ya emang harusnya ada ya. Nggak pernah tahu sih sejarah gimana, aku pikir emang sejarah dari Arab gitu yang, enggak ya, itu cuma di Indonesia doang. Kalau bersedekah itu bukan hari raya aja, setiap hari malah dianjurkan dalam Islam, terutama hari raya lah. Hari raya itu kan benar-benar jangan ada orang yang berduka, jangan ada yang bersedih. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pas hari Idul Fitri lihat anak yatim, orang miskin nggak pakai baju jelek, sedih dia. Nabi suruh ganti bajunya, dia belikan baju baru. Jadi itulah hari kemenangan sebetulnya. Bahkan berpuasa pun diharamkan di hari itu, nggak boleh. Semua harus bersenang. Nggak perlu pakai tanya dalil agama sih, itu pakai akal aja, pakai perasaan aja kita. Masa kita sekali setahun Lebaran kita nggak berbagi? Ya, coba kita di posisi orang yang nggak punya, sedih nggak? Tak pelak, tanda tanya besar pun muncul. Lantas, dari manakah asalnya THR ini? Hingga uniknya hanya ada di Indonesia.
Ya, jika di luar negeri golongan profesional hanya mengenal istilah bonus akhir tahun atau insentif, bagaimana istilah tunjangan hari raya muncul di Indonesia hingga menjadi satu-satunya negara yang memberlakukan THR lengkap dengan payung hukum berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Tak banyak yang tahu jika THR pertama kali dicetuskan oleh politikus bernama Sukiman Wiryo Sanjoyo di era pemerintahan Presiden Soekarno tahun 50-an. Jadi awalnya pemerintah, dalam hari ini Kabinet Sukiman Wiryo yang saat itu sebagai Perdana Menteri, yang juga Menteri Dalam Negeri, memiliki ide untuk memberikan semacam penghargaan dalam bentuk uang kepada para PNS atau pamong praja dulu. Pada saat Bung Karno sebagai presiden itu sekitar tahun 60-an ya, 60-an, tapi memang pasca Sukiman sejak tahun setelah 65 itu tidak ada lagi. Jadi baru pada masa Bung Karno, pada saat Soeharto tahun 70-an baru muncul lagi. Ya, terima kasih banyak buat Pak Sukiman, karena Bapak kita mendapatkan THR di setiap hari Lebaran. Ya sebenarnya perlu juga sih sebenarnya kalau emang harusnya begitu kan. Tunjangan hari raya. Jadi setiap hari raya juga emang harus ada. Sayang, tak seperti kebijakannya memunculkan THR yang hingga kini banyak membahagiakan rakyat Indonesia, Sukiman Wiryo Sanjoyo, sang pencetus kebijakan THR awal, dikabarkan justru hidup sederhana, tertekan imbas carut-marut situasi politik di kala itu. Sebuah potret kisah sedih mengingat betapa kebijakan THR hingga kini menjadi hal yang paling dinanti dan luar biasa memberikan kebahagiaan di hati masyarakat Indonesia setiap kali momen Idul Fitri tiba. Nah, jadi saya kira dengan keluarganya Sukiman, meskipun saya tidak kenal betul, bahkan saya sendiri belum pernah bertemu beliau karena waktu saya lahir beliau sudah meninggal gitu ya. Jadi yang saya pasti tahu adalah bahwa kondisi para menteri di zaman Bung Karno itu hidupnya sangat mengkhawatirkan, sangat kasihan. Yang jelas yang nyiptain THR itu orang yang revolusioner, orang yang berjasa bagi banyak karyawan di Indonesia, dan juga semoga aja orang yang nyiptain THR masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Berterima kasih lah karena Pak Sukiman ini telah membangun tradisi yang sangat menyenangkan bagi masyarakat yang menjalankan kebiasaan THR ini. Dulu pas kecil aku seneng banget tuh yang namanya kalau udah lebaran ke rumah nenek. Paling seneng tuh kalau udah banyak ke rumah orang-orang karena pasti dikasihnya lebih banyak kan. Seneng banget tuh aku dikasih THR dulu. Cuman kalau sekarang udah gak ada yang ngasih. Sekarang ya aku ngasih mungkin kayak ke adik-adik atau ke saudara-saudara, sepupu-sepupu yang masih kecil kayak gitu. Ada perampokan di rumah seperti itu. Ya cuma yang saya nggak habis pikir maksudnya, iya orang tua saya umurnya udah 60 tahun ke atas. Kalau memang pingin harta gitu ya udah diambil aja hartanya, nggak usah diambil kedua orang tua saya gitu.